أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia nikmat yang Allah karuniakan buat kita. Dan nikmat yang terbesar yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat keimanan. Nikmat kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat, keberkahan dan maghfirah Allah limpahkan buat kita. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah, suri tauladan kita, kebanggaan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita layak bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan bagi siapa saja hamba-hambanya, bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang senantiasa memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Setiap kita tentunya bercita-cita menginginkan sukses dalam hidupnya, berhasil dalam hidupnya. Disitulah Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi yang berbeda-beda buat kita. Usaha kita berbeda-beda, ikhtiar kita berbeda-beda. Setiap kita memiliki potensi yang berbeda. Maka untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini, kita harus memahami, kita harus mengetahui apa sesungguhnya potensi diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya kita mengetahui potensi diri kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat sehingga kita bisa memahami potensi diri kita. Yang pertama adalah hobi kita. Apa hobi kita? Kecenderungan kita. Karena biasanya potensi diri itu tidak jauh dari hobi yang kita miliki. Jadi untuk mengetahui potensi diri, kita bisa berawal dari hobi yang biasa kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, agar kita benar-benar mencapai kesuksesan dalam hidup ini, maka kita harus tentukan target ideal dalam hidup kita. Kita sangat sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita berbatas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa sesungguhnya waktu hidup kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki waktu yang terbatas dan setiap kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang bisa kita banggakan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentukanlah puncak kesuksesan kita. Maka para ulama mengatakan, hendaklah seorang muslim itu memiliki obsesi diri yang tinggi. Para ulama mengatakan, huruju nafsi ila goyati kamaliha al-mumkinu laha fil ilmi wal amal. Hendaklah setiap individu kaum muslimin dia memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk menuju puncak kesuksesannya dalam hal ilmu dan amal soleh.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menentukan apa target besar dalam hidup ini, maka disitulah saatnya waktu kita untuk berjalan, untuk melangkah, menggapai apa yang kita cita-citakan, menggapai apa yang kita inginkan, sampai menuju puncak sukses yang sudah kita tentukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita manusia hanyalah berikhtiar, hanya berusaha. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka perjalanan kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah untuk mencapai puncak kesuksesan harus terus kita jalani. Dalam perjalanan yang namanya tebing, yang namanya jalan yang terjal, rintangan, tantangan, pasti itu hal yang biasa. Maka oleh karena itu kita harus memahami hakikat perjalanan, dan kita apapun yang terjadi, kita harus terus melangkah. Apapun yang tantangan kita hadapi, kita harus terus berjalan sampai menuju puncak yang diharapkan. Jatuh dalam perjuangan itu hal yang biasa, tapi jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan perjuangan untuk rehat sejenak, mengumpulkan tenaga dan mengumpulkan energi agar kita kembali melangkah dengan energi baru, dengan tenaga baru. Itulah yang diharapkan ketika kita sudah jatuh, kita bangun dengan energi dan tenaga yang baru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam sangat memberikan motivasi buat kita agar kita berubah dalam hidup kita, agar kita sukses dalam hidup ini. Karena Allah katakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Saat kita memaksimalkan potensi diri yang kita miliki, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada kita sampai kita menggapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bisa memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya dan menggapai puncak kesuksesan dalam hidupnya, dan kita layak menjadi orang-orang yang sukses dan juga mensukseskan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.